di dalam membina kami semua karyawan dan saudara-saudara tadi mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas jasa beliau telah menampung kami para karyawan, mendidik serta memotivasi sehingga kawan-kawan dari yang awalnya nol bisa jadi pintar-pintar, jadi bisa pandai bekerja. Dan banyak lagi jasa-jasa beliau kepada kami para karyawan. Terima kasih khusus mewakili para karyawan kepada Bapak Haji Supriyanto. Selanjutnya adalah acara tausiah agama dalam rangka halal bihalal 7 Syawal 1440 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Falahuddin Fauzi yang nanti juga akan ditutup dengan doa, lalu kita salam-salaman bersolawat, kita saling maaf-maafkan. Kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Falahuddin Fauzi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hadirin, nilai jawaban salam hadirin cuma 62. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai naik 91. Ulangi lagi. Dikenalkan 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebablasan 105. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai yang hadir, yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, semua pejabat yang tadi disebutkan oleh Bapak Haji Supri. Singkat saja. Untuk satu persatu dan juga mohon. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Supri selaku tuan rumah atau sahibul bait dari acara pagi hari ini, dan juga CEO dari hotel itu tadi, dan segenap para tamu undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Dan tak lupa juga kepada kakak kiai saya, yaitu Ketua PCNU Bapak Harun, lupa saja. Dan dari teman-teman Pondok Aslam, hadirin hadirat yang berbahagia. Tapi kita sama-sama awali hadir kita, silaturahmi kita di pagi hari ini dengan bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan hidayahnya, kita bersama bisa hadir di tempat ini di Judul Hotel Sidadati dalam keadaan badan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadir kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya membawa berkah bagi kita semua, khususnya berkah bagi Pak Haji Supri sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita haturkan shalawat salam Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tadi sebetulnya saya berharap Pak Haji Supri ini sambutannya agak panjang, jadi ceramahnya tinggal 5 menit kan? Apa? Jadi masih setengah jam. Pokoknya ini nanti hadirin sampai jam 10:30 selesai. Begitu Pak Haji? Atau diulur lagi? 5 menit aja.
Kalau kultum kuliah 7 menit. Kalau kultim kuliah 3 menit. Kalau 15 menit kuliah kulibas, kuliah 15 menit. Kalau setengah jam itu namanya kultum. Karena teman-teman kuliah terserah antum. Hadirin rahimakumullah. Hari ini acaranya adalah halal bihalal. Halal bihalal. Doanya biasanya habis sholat Idul Fitri, doanya ini taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima minna dari amal kita, wa minkum dan amal kamu semua. Taqabbal ya karim. Jadi arti doanya semoga Allah menerima amalku dan amalanmu. Itu doanya. Loh, kenapa kok kita harus berdoa itu gimana? Karena kita menyadari sebagai makhluk ini. Kadang kita ibadah sambil ngantuk, ya kan? Ketika kita terawih sambil pas kekenyangan, imamnya lama betul kadang kita pas pas sholat ya khusyuk, kita pas sholat imamnya lama betul, pas sholat kita sakit perut. Saya pernah pas sholat subuh, wah imamnya lama betul ini sakit perut, langsung tinggal. Nah, ini kalau ditahan-tahan malah berapa? Selesai. Jadi kenapa kita harus berdoa? Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Karena apa? Kita menyadari ibadah kita ini banyak yang kurang. Nah, setelah itu minal aidin wal faizin. Itu sebetulnya mohon maaf lahir dan batin itu bukan artinya, tapi sudah terlanjur umum. Saya pun kadang ngomong begitu juga. Minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali. Minal aidin kembali. Kembali apa? Kembali suci. Idul Fitri kembali suci. Aidin, idul itu kembali. Kalau bahasa Jawa beda Bapak. Aidul itu ke selatan, alon ke utara, aitan ke timur, ulon ke barat. Itu artinya. Tapi kalau Idul Fitri kembali suci. Nah, wal faizin. Moga kita menjadi orang yang kembali suci, wal faizin, dan orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu orang yang bejo atau orang yang menang. Hadirin rahimahullah. Makanya nama saya itu Fauzi. Fauzi kalau bahasa Jawanya bejo, orang yang beruntung. Kalau Amerika berapa ya? Nah, sebetulnya artinya semoga kita termasuk golongan orang yang kembali suci dan orang yang beruntung. Sebetulnya itu berhenti. Nah, mohon maaf lahir dan batin itu kalimat lain, bukan artinya. Kalau itu artinya Arabnya, bahasa Arabnya afwan dzahir wa batinan. Betul kan? Betul. Afwan dzahir wa batinan. Mohon maaf itulah lahir batin. Tapi sudah terlanjur umum, ya sudah apa? Hadirin rahimahullah. Nah, kemarin kita baru saja melaksanakan yaitu puasa Ramadan. Lantas apa pesannya? Pesan atau didikan puasa Ramadan. Kemarin saya sampaikan pas kultum di Sumbersari ada Bapak Wakil Bupati. Nah itu saya ulangi lagi ya. Yang lupa ya supaya ingat. Karena inti pengajian itu cuma tujuannya mengingatkan yang lupa, memberitahu yang belum tahu, memantapkan yang ragu-ragu, menyemangatkan yang malas, meningkatkan iman, menambah ilmu, menjalin tali silaturahmi. Jadi substansi pengajian itu cuma di antara mengingatkan yang lupa. Apa yang pertama? Pesan Ramadan kemarin, didikan Ramadan kemarin menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas itu berbuat, beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi, berbuat, beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kita supaya ikhlas itu piye? Syaratnya dua saja. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan lagi. Lakukan dan lupakan. Jadi Bapak Ibu mau buahnya amalnya, lupakan. Nanti kalau diingat-ingat lagi, nggak jadi beramal. Umpama di antara jamaah ini tahun kemarin sudah ibadah korban, sudah lupakan saja, lupakan. Seakan belum ibadah. Nanti kalau diingat-ingat lagi, nggak jadi ibadah korban. Maka
kunci ikhlas melakukan dan melupakan. Karena apalagi selain itu supaya tidak ada penyakit yang dibisikkan setan merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa banyak amal. Jaga-jaga itu. Hadirin, seperti pernah saya sampaikan, orang yang banyak beramal itu baik. Baik kan mas? Orang yang banyak beramal baik. Merasa banyak amal tidak baik. Orang pintar baik. Merasa pintar tidak baik. Orang benar baik. Merasa paling benar tidak baik. Orang yang bertakwa baik. Merasa paling takwa tidak baik. Orang yang soleh baik. Merasa paling soleh tidak baik. Orang yang ahli sunnah baik. Merasa diri paling sunnah tidak baik. Orang suci baik. Merasa paling suci tidak baik. Firman Allah, "Fa tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqwa." Maka janganlah engkau menyebut dirimu suci, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Nah, ini pertama, pesan Ramadan mengajarkan kita ikhlas. Bapak Ibu, saya mau cerita. Kemarin pas di masjid kami, cerita takwa ini, kami berbuka kan, ada jamaah yang membawa makanan berbuka ini nggak biasa. Biasanya kan jajan sama nasi kotak gitu aja. Lah, suatu saat ada jamaah membawa makanannya itu sate, lumayan. Lah, akhirnya ada jamaah yang kebagian anak-anak. Nah, setelah makan jajan, satenya ditaruh di samping cadar, di samping tiang, ditinggalkan sholat. Habis sholat, satenya hilang. Ada jamaah, Pak, tolong lihat CCTV lah. Biarkan aja Pak Haji, kalau ngajari jamaah supaya ikhlas. Nah, setelah itu besoknya lagi ada yang membawa sate lagi. Nah, setelah itu tidak hilang Bapak. Karena apa? Dimasukkan jok motor. Hadirin rahimahullah, yang pertama, puasa mengajarkan kita ikhlas. Nanti tolong kalau setengah 11 diberikan Pak Hidayat. Hadirin rahimahullah, yang nomor 2, puasa mengajarkan kita diantaranya mengendalikan hawa nafsu. Jadi dalam diri kita ini ada hawa nafsu yang harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, geloskan, bisa merusak. Contoh anak bapak ibu, ketika main HP tidak ibu nasihati. Ketika main HP dia los berjam-jam, lama-lama merusak. Umpama teman-teman ada yang tahfidz hafal Quran, lihat HP terus sampai lama, awas hafalannya bisa hilang. Ya, ngapalkan susah, menjaga lebih susah. Dan mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah bersabda, salasun muhlikatun, 3 perkara yang merusak. Yang pertama, suhun muta'un, pelit yang dituruti. Yang nomor 2, hawa mutaba'un, hawa nafsu yang selalu dituruti. Yang nomor 3, ijabul ma'i binafsi, takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadirin, penyakitnya orang berduit, bukan orang kaya saja, penyakitnya orang berduit atau orang kaya, maaf, pelit. Penyakitnya pejabat, mohon maaf, sombong. Penyakitnya ustaz, ujub. Ya, ada ustaz ada penyakitnya sudah, ujub. Ujub itu merasa paling hebat, merasa paling top, merasa paling pintar. Ya, itu penyakitnya ustaz. Oleh karena itu, biasanya para ustaz ngaji terus namanya tasfiyatun nafs, pembersihan hati. Nah, nomor 2, mengendalikan hawa nafsu. Yang nomor 3, puasa mengajarkan kita, ini di antara tujuannya, yakni menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Seperti ayat yang teman-teman santri hafal, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Lantas apa tandanya orang bertakwa itu? Yang pertama dalam surah Al-Imran, langsung aja ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Hobi berbagi. Ini tanda orang bertakwa. Hobi berbagi kepada sesama. Saya mau tanya kepada hadirin, Bapak Ibu cinta nggak sama yang namanya duit? Cinta. Mas senang nggak sama rupiah?
MC, senang nggak sama duit? Cuma dua. Oleh karena itu hadirin, ayo senang kita kepada harta, senang kita kepada duit, senang yang sejati. Loh, bagaimana senang sejati? Kita mati, duit kita bawa. Dimasukkan kuburan? Ya enggak. Disedekahkan, diinfakkan, dijariah. Kalau dibawa dimasukkan kuburan, umpama bawa mobil, bawa masih di rumah orang. Hadirin rahimahullah. Jadi hobi berlari. Dan ternyata Bapak Ibu, isi dunia termasuk salah satunya itu harta tadi. Isi dunia kan ada 4 sekarang. Harta, tahta, wanita, Toyota. Bilang itu harta, tahta, wanita, Toyota yang kadang membuat pusing kepala kita dan kadang menghalang tercapai suatu cita-cita dan menjadikan kita ke cinta dunia, akhirnya melalaikan hakikat yang hidupkan di alam dunia. Dan ternyata dunia ini loh Bapak Ibu, yang tadi harta, tahta, wanita, Toyota yang kadang membuat pusing kepala kita tadi, semuanya punya rumus. Saya mau tanya mas-mas. Dan ternyata yang punya rumus bukan matematika saja, bukan fisika saja, bukan bahasa Inggris saja. Dunia punya rumus. Saya mau tanya mas, tahu nggak rumus dunia? Hah? Rumus dunia? Kurang betul. Itu ada yang tahu? Pak Wita? Beliau tetangga saya. Beliau berarti makin tahu. Dunia punya rumus. Kalau bapak itu nggak tahu, tenang. Saya tahu. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Terus apa? Tapi karena bukan di masjid, saya berarti mendelegasi. Ulangi. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Lanjutkan. Jadi rumus dunia semua akan berpisah. Jangankan pisah dengan kematian, kadang masih hidup berpisah. Saya sendiri orang tua berpisah dengan orang tua di kampung halaman. Itu rumus dunia. Saya ada teman, anaknya mondok di jauh. Anak cowoknya ini mondok, nangis ketemu bapak. Nangis, diomongin sama bapaknya, kamu itu cengeng, masa cowok mondok itu aja nangis. Dan setelah anaknya balik lagi, ganti bapaknya yang nangis. Dan rumusnya semua akan berpisah. Luqmanul Hakim mengatakan, diri kita Bapak Ibu, diri kita ini terbagi 3. Sepertiga milik Allah, sepertiga milik diri kita, sepertiga milik cacing tanah. Milik Allah, roh kita. Jadi kalau kita mati, biasanya kan dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh kita. Yang kedua, milik diri kita, yakni amal kita. Yang ketiga, milik cacing tanah, yakni visi kita atau jasa kita. Makanya hati-hati teman-teman yang mancing pakai cacing tanah, akhirnya sampai siksa, nanti cucunya balas dendam. Dah, jangan lupa sih. Ya. Hadirin kan sampai 11:30 semuanya. Dah. Jadi doa itu tanda apa itu? Tanda orang pertama hobi berbagi. Yang kedua, alladzina yunfiquna fi sabilillah wa kadhimina al-ghaidha, menahan marah. Yang ketiga, memaafkan manusia, sesama manusia. Inilah isi atau kalau teman-teman yang kuliah bilang substansi dari halal bihalal, maaf memaaf dan saling tali silaturahmi. Intinya 2 aja halal bihalal itu, maaf memaafkan dan menyambung tali silaturahmi. Hadirin, kalau silaturahmi kita ini terjalin, persatuan kita ini terjalin, walaupun kita maaf bekerja hasilnya tidak seberapa, tetap tenang, tetap tenang, tetap kita itu nyaman. Dan insya Allah berkah juga karena apa? Persatuan dan kesatuan. Contoh begini, bapak-bapak pernah melihat orang pakai gitar, nah, breng, pernah? Ya, itu biasanya dapatnya sedikit.
dapatnya sedikit. Loh, kenapa kok sedikit? Karena gitarnya jalan sendiri, nggak rukun sama temannya. Coba kalau gitarnya rukun sama organ, rukun sama bass, rukun sama penyanyi, bergabung dalam pagelaran orkes Melayu. Bayarannya banyak. Loh, kenapa? Rukun. Betul kan? Coba lagi. Mungkin Bapak itu masih ingat dulu ada penjual es kok. Tung. Ya. Itu dapatnya tidak banyak. Sedikit. Loh. Kenapa kok sedikit? Karena penongnya itu tidak rukun sama temannya. Coba penongnya itu, tongdongnya rukun sama temannya, rukun sama wayang, rukun sama rebah, rukun sama gong, rukun sama sinden, rukun sama galak, bersatu dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Wah, bayarannya banyak. Itulah hikmah daripada halal bihalal atau silaturahmi. Nah, hadirin rahimahullah. Yang selanjutnya adalah tanda orang bertakwa tadi saling memaafkan. Yang terakhir, yang selanjutnya senantiasa berbuat baik. Yang nomor 5, ketika kita keliru, ketika kita salah, segera bertaubat, mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin rahimahullah. Ini saya ada yang lupa. Minal faizin. Di dalam kitab Nasoilul Ibad itu ada tanda orang yang beruntung. Tanda orang yang beruntung. Ini kan faizin artinya beruntung. Tanda orang beruntung ada 4. Pertama, mengingat-ingat kesalahannya. Jadi ingat-ingat kesalahan. Maksudnya ingat-ingat gimana? Kita ingat, kita mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan ingat kok nggak berulang. Mengingat-ingat kesalahannya. Yang kedua adalah melupakan kebaikannya. Jadi kebaikan kita lupakan. Yang nomor 3, ada orang beruntung urusan dunia melihat ke bawah. Jadi urusan dunia melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, susah kita ini. Kalau orang Jawa bilang gerangsang. Dan perlu tahu Bapak Ibu, perjalanan yang paling jauh itu perjalanan menuju rasa puas. Sedangkan perjalanan yang paling dekat, perjalanan menuju mati. Jadi tanda orang yang beruntung, urusan dunia melihat ke bawah. Dan juga kalau kita melihat ke bawah akan timbul rasa syukur kita. Hadirin yang saya hormati, nah kita orang beruntung, urusan akhirat yang keempat adalah urusan akhirat dia melihat ke atas. Paling sejahtera. Rasulullah. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi itu hikmah dari halal bihalal. Intinya halal bihalal adalah maafkan dan saling tali menguatkan tali silaturahmi. Kiranya itu aja. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan sehingga kita semua bisa menjalani hidup ini dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kami akan langsung tutup doa. Habis itu nanti kita salaman dengan yang itu doa secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'i Allahu wa yafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qumana hamdana wa khashyana wa ta'abudana kana minna rasulana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Muhammad Falahuddin Fauzi. Semoga kita semua bisa mencerna tausiah beliau, dan semoga tausiah beliau membawa kita sehingga menjadi lebih baik lagi, dan semoga acara halal bihalal kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah acara istirahat kepada segenap tamu undangan dan kawan-kawan yang ada di sini. Kami persilahkan untuk langsung
menyantap makanan yang telah disediakan. Silakan Bune. Dan itu dengan berakhirnya acara ini mewakili kawan-kawan keluarga besar Hotel Sugeng tadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya dalam menyambutkan kami. Apabila kurang berkenan di hati bapak-bapak semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati makanan yang telah disediakan. Mohon.